persiapan PSBB itu, Pak? Oh iya. Hari ini kita pakai ini lah, tahu? Iya, pakai mic. Luar biasa. Baik, selamat siang. Siap. Ya, hari ini kita rapat menyangkut tanggap darurat. Statusnya kasih naik, siaga menjadi tanggap darurat. Nah, jadi hari ini kita sudah kesepakatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPR dan Prokopimda, OPD, Wiwin dan para OPD yang ada di sini, kita semua sudah tanda tangan. Jadi sudah resmi naik tanggap darurat. Nah, kayaknya dari situ, dari tanggal 16 ini sampai dengan tanggal 23 ini kami mau betul sebelum masuk dalam PSBB itu kami mau lebih tegas lagi, lebih tegak lagi, sehingga mari Pak Ketua. Kursi, nggak apa-apa. Jadi mau lebih keras lagi, lebih agak tegas, sehingga teman-teman yang masyarakat yang selama ini mungkin malas tahu dengan apa yang kita berinstruksi Bupati keluar, kemudian orang mandir, kelompok-kelompok, jualan di jalan, tokel, terus tempat-tempat perjudian yang lain-lain. Ini kami dari tim khusus dengan TNI Polri bergabung untuk mau lebih bertegas sampai dengan tanggal 23 sambil jalan sosialisasi. Nah, sambil kami tunggu juga kami punya teman-teman yang sudah di luar kena virus corona sampai dengan saat ini kan masih 19 yang positif, sehingga apakah dengan kita jalan ini akan putus benang atau tidak. Kemudian kami juga tahu beberapa klaster yang masuk, pertama, kedua, ketiga dari Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Lembang. Nah, seperti ini kita mau lihat betul-betul di dalam kita di sini. Kita rapat untuk kita mau kasih stop jaringan-jaringan yang datang, sehingga kita fokus di daerah kita di sini. Nah, salah satu yang kita mau bikin itu adalah dari distrik ke distrik nggak boleh jalan. Dari kampung macam Mimika Timur nggak boleh naik lagi, kita mau palang dari bawah ke bawah. Di Kuala Kejaran kita mau palang di sana, di SP12 kita mau palang di sana. Nah, dari sini, dari sentral sampai dengan Inauga, kita mau bikin peta-petakan, sehingga benar-benar dalam 14 hari itu betul-betul mereka stay di rumah. Kalau dari kita melangkah seperti itu sampai tidak kena apa-apa, maka ternyata tadi jaringannya yang dari di luar masuk itu kita sudah putus, dan kita sama-sama bisa tahu itu. Ternyata di dalam ini dia muncul dari 19 jadikan 20, 25. Nah, itu baru kita akan menurut lagi ke Kementerian untuk berubah statusnya. Orang disebut-sebut lockdown. Lockdown itu artinya kapal barang pun di stop, kargo pun di stop, pesawat juga di stop, semua begitu. Jadi sementara ini belum, masih kita kerja keras dulu dengan bentuk status ini kita kasih naik, sampai tunggu lagi kita sudah dengan hasil yang rapat ini kita akan kirim satu syarat yang di Menteri minta itu kan yang ini. Kita setelah kirim ke sana, kemudian persetujuan turun, itu baru kita bikin PSBB. Nah, itu yang kita mau lakukan, hasilnya seperti itu. Maka kesepakatan kita hari ini, tadi kita tanda tangan. Kesepakatan bersama. Untuk status darurat. Sedikit saja saya tambahin Pak Bupati, bahwa PSBB itu bukan barang baru sebenarnya. PSBB ini kan kita sudah lakukan dengan social distancing, sekolah dari rumah, segala macam kita sudah lakukan sebenarnya. Kita sudah melakukan pembatasan sampai dengan jam 4, itu sudah dilakukan. Tapi masih sebatas kita masih himbau. Tapi kalau PSBB-nya turun, kita akan lakukan sanksi. Sanksi sudah jelas ada di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan yang turun pada PP 21 tahun 2020 dan juga kemudian menjadi Kemenkes
9 ya, tahun 2020 terkait dengan sanksi-sanksi dan pedoman-pedoman yang dilakukan dalam PSBB. Saya kira itu saja. Jadi begitu dapat, ya masyarakat kita sanksi. Benar-benar ada aturan. Saya pikir cukup. Yang kedua, silakan. Pak, izin Pak mengenai social safety net di Kabupaten Mimika bagaimana ya Pak? Persiapan Pemkab Mimika dari pengaman sosial. Makasih Pak. Yang sekarang kan sudah jalan, seperti di tiga kecamatan kita sudah jalankan bagi-bagi sembako. Kemudian di 14 distrik yang lain kan belum, 12. Sehingga kita mau, kalau keamanan di daerah gunung sana sudah aman, kita akan kontak koordinasi dengan keamanan yang ada di daerah-daerah. Kalau bisa dimungkinkan untuk kita masuk, ya kita akan melayani juga di daerah gunung. Kemudian kami tadi banyak yang masukan bagaimana dengan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, itu kan ada aturan-aturan pemerintah sudah ada. Nah, mungkin kita bagi dengan sembako, kemudian nanti ada BLT, PKH, macam-macam itu kan sudah siap. Jadi jangan takut kalau kita bilang kamu di rumah, dengar aja. Karena data itu sudah ada di RT-RT masing-masing. Tidak mungkin tidak ada. Seperti ada juga kan datanya ada. Kalau tidak ada berarti manusia liar dong, ya kan? Jadi begitu. Pasti pemerintah kita akan perhatikan semuanya yang ada di kabupaten. Bentuk apapun. Jadi jangan takut dengan nanti kita tidak dapat apa-apa. Jangan. Bukan karena kamu hidup bawa ojek aja, bukan. Kamu juga manusia kok. Kita bisa perhatikan seperti itu.